semuanya. Hari ini kami ada di salah satu sentra kerajinan gerabah yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Pada vlog kali ini kami akan berbincang langsung dengan Ibu Wiri. Ibu Wiri ini merupakan salah satu pengrajin kerajinan gerabah yang ada di Klaten. Beliau sudah mendirikan usahanya lebih dari 10 tahun loh. Kita bakal cari tahu nih bagaimana perjalanan usaha beliau, proses pembuatan gerabahnya, sampai ke tantangan dan pengalaman yang dihadapi oleh Bu Wiri selama menjalankan bisnisnya. Yuk langsung aja kita simak kisah inspiratifnya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Ruti Nuryanti, saya mahasiswa dari STI SBI dan ini Mbak Sri Ramadhani. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita. Nanti kita mau minta bantuan tanya-tanya mengenai usaha gerabah Ibu sudah berdiri sejak tahun kapan, untuk memenuhi tugas mata kuliah kami di akuntansi manajemen. Lalu ya Bu, nanti tolong bantuan ini ya Bu. Mungkin bisa diceritakan Bu tentang usaha gerabah Bu Wiri ini sudah berdiri sejak kapan dan produknya apa saja? Udah lama kalau produk itunya usahanya udah lama. Terus bikinnya kuali, kerem, wajan, tembil jamu, terus wajan buat itu impor gitu. Untuk biayanya yang paling sering dikeluarkan itu untuk apa Bu? Misalnya membeli bahan baku untuk produksi atau upah karyawan? Kalau karyawan nggak ada, itu kalau kebutuhan pokok tanah liat, pasir, terus bani. Jadi biayanya lebih besar di pembelian bahan baku ya Bu? Iya, tanah liat sama pasir itu. Terus ini Bu, bagaimana Ibu menentukan harga jual untuk satu produk itu Bu? Misalkan tadi kan ada satu set kali income berapa, nah itu Ibu cara menentukan harganya gimana Bu? Ya kalau itu pengkulaknya atau yang ngambil itu ya kalau mau ya segini, kalau enggak ya enggak boleh karena itu udah nekat. Dari modal itu udah diperhitungkan. Perkembangan penjualannya Bu selama 3 tahun terakhir mungkin mengalami kenaikan atau penurunan Bu? Ya kalau dulu itu tahun yang sebelumnya 2022 itu ya enggak selaku sekarang kan yang buat itu udah enggak ada, keberkurang. Berarti penjualannya meningkat Bu? Meningkat. Melanjutkan pertanyaan Mbak Titi tadi, Ibu sebelumnya Ibu pernah menerima pesanan dalam jumlah banyak atau besar gitu lagi? Kalau semisal ada, itu harga jualnya itu tetap sama atau nanti ada harga jualnya tidak gitu khusus? Pengkulak dari jauh itu kadang-kadang kalau enggak ya setahun sekali itu bisa menaikkan harga. Tapi kalau yang pihak bakar ngambil nggak bisa naikin harga gitu. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu mengatur persediaan stok bahan bakunya itu Bu, supaya nanti stok bahan bakunya itu tidak kurang atau menumpuk? Ya kalau ada tempatnya itu bahan tanah liatnya harus numpuk, tapi keadaan tempatnya nggak ada ya nggak numpuk, jadi beli sekarang buat besok dibakar gitu. Sebelumnya tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya Bu ya, tadi nggak ada karyawan ya Bu ya. Iya. Terus ini Bu, bagaimana Ibu itu menilai apakah usahanya ini gerabah ini berkembang atau tidak? Ya kalau disebut berkembang ya berkembang, disebut enggak kan cuman sendiri yang bikin gitu. Selama ini Bu dalam menjalani usaha gerabahnya Ibu ini, apakah ada kendala yang bisa dialami? Kalau
kendalanya itu apa sih Bu? Terus gimana Ibu itu bisa mengatasi kendalanya itu? Ya kalau kendala itu ya cuma tanah liatnya. Nanti ya kalau belum ada ya nunggu dulu. Kalau kendala sih nggak berat-berat bener. Untuk harapan atau rencana Ibu untuk mengembangkan usaha gerabah itu ke depannya itu apa? Ya kalau saya mengembangkan itu ya gimana ya, pelan-pelan lah, muda usia kalau mau mengembangkan ya pelan-pelan gitu. Kalau mau bikin yang model gitu kan harus yang pesen, yang minta Sesuai pesanan ya, yang minta itu apa, pesennya apa gitu. Mungkin itu saja ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika mengganggu kami beraktivitas paginya. Semoga usaha Ibu ke depannya itu makin berkembang, sukses gitu. Terima kasih Itu saja Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Berdasarkan hasil wawancara, dari sisi analisis biaya yang paling sering dikeluarkan adalah pembelian bahan baku berupa kayu, jerami, dan juga tanah liat sebagai bahan pembakarannya. Usaha ini dikelola langsung oleh pemilik tanpa mempekerjakan karyawan sehingga tidak terdapat biaya tenaga kerja. Dalam penentuan harga jual, Ibu Wiri menetapkan harga berdasarkan modal yang dikeluarkan. Harga jual harus lebih tinggi dari biaya produksi agar memperoleh keuntungan. Meskipun belum menghitung titik impas atau BEP secara formal, prinsip yang diterapkan adalah memastikan setiap produk memberikan keuntungan. Berdasarkan hasil wawancara, perkembangan usaha mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena jumlah pengrajin gerabah di Desa Pasiban semakin sedikit. Saat ini hanya tersisa 4-5 pengrajin yang masih aktif, sehingga permintaan terhadap produk gerabah Ibu Wiri meningkat. Terkait pesanan khusus, Ibu Wiri menerima pesanan dari luar daerah dan dari dalam daerah. Jika dari luar daerah, maka harga sedikit lebih tinggi, sedangkan pembeli dari daerah sekitar dikenakan harga normal. Sedangkan dalam manajemen persediaan, pembelian bahan baku dilakukan sesuai dengan jumlah pemesanan yang diterima karena keterbatasan tempat penyimpanan. Dari sisi penilaian kinerja, usaha ini belum memiliki sistem penilaian karyawan maupun divisi, karena seluruh kegiatan dikelola langsung oleh pemilik. Keberhasilan usaha dinilai dari peningkatan penjualan dari jumlah pemesanan, oleh karena itu usaha ini juga belum menerapkan metode balance scorecard. Adapun kendala yang dihadapi adalah menunggu ketersediaan bahan baku yang dapat mempengaruhi proses produksi. Untuk mengatasinya, pemilik menyesuaikan jadwal produksi dengan ketersediaan bahan bakunya. Secara keseluruhan, praktik akuntansi manajemen pada usaha gerabah Ibu Wiri masih dilakukan secara sederhana melalui pengendalian biaya, penentuan harga jual, pengelolaan persediaan, dan juga evaluasi usaha berdasarkan dengan perkembangan penjualan. Kedepan Ibu Wiri berharap penjualan terus meningkat sehingga usahanya dapat terus berkembang.